Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31, Hutan Bulan Perak. Sosok Huang Xiaolong dan Fei Hao perlahan menghilang dari pandangan semua orang saat mereka berjalan semakin jauh. Huang Peng menatap istrinya Su Yan yang masih berdiri linglung melihat ke arah putra mereka. Dia berjalan ke samping istrinya dan berkata dengan lembut, "Yan Mei, ayo kembali, putra kita sudah pergi jauh." Sambil mengusap bahu Su Yan. Su Yan mengangguk kosong, dan Huang Peng memeluknya saat mereka berjalan kembali ke Huang Klan Manor bersama yang lainnya. Sedangkan setelah Huang Xiaolong dan Fei Hao meninggalkan Huang Klan Manor, mereka tidak mengikuti jalan yang biasa tetapi memasuki gunung belakang, bergerak lebih dalam ke gunung. Setelah menyeberangi gunung belakang sejauh beberapa ratus li, mereka akan mencapai perbatasan hutan bulan perak. Hutan bulan perak sangat luas sehingga melintasi lebih dari 10 wilayah kerajaan, berbagai binatang buas hidup di dalam hutan ini. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk memburu beberapa binatang iblis saat bepergian. Ular piton bara floret tahap keempat yang dibunuhnya sebelumnya berasal dari hutan Silvermoon. Dan 3 hari kemudian, Huang Xiaolong mencapai tepi hutan bulan perak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, melihat langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Dia berkata kepada Fei Hao, "Kita akan beristirahat di sini malam ini, dan melanjutkan perjalanan kita besok." "Baik, Yang Mulia." Fei Hao menjawab dengan hormat. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong menepukkan tangannya dan mencicit. Melihat aksinya, Huang Xiaolong tersenyum, "Si kecil, pergi lihat apakah ada buah di daerah ini, bawa beberapa." Monyet ungu kecil itu mengangguk, sambil mencicit, melompat dari bahu Huang Xiaolong. Hanya dengan beberapa lompatan, ia menghilang dari pandangan. Sementara Fei Hao pergi mengumpulkan ranting kering dan kulit pohon untuk membuat api. Beberapa saat kemudian, si monyet ungu kecil kembali sambil membawa banyak buah-buahan segar di tangannya, bahkan mulutnya sedang menggigit sepotong buah. "Ini buah es." Fei Hao berseru keheranan melihat buah-buahan yang tampak transparan di dalam lengan monyet ungu kecil itu. Buah es jarang terlihat, meskipun tidak membawa manfaat dalam hal meningkatkan ki pertempuran, sebaliknya, ia dapat memperkuat fisik dan harganya mencapai beberapa puluh koin emas di pasaran. Ketika monyet ungu kecil itu melihat keterkejutan Fei Hao, ia mengangkat kepalanya dengan bangga. Ia meletakkan sekitar 7 hingga 8 potong buah es, lalu memberi isyarat dan mencicit sebelum berlari lagi, kembali dengan lebih banyak buah es di tangannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa melihat tindakannya, makhluk kecil ini lucu. Selama perjalanan beberapa hari ini, setiap kali si monyet ungu lari, ia akan membawa pulang beberapa buah lezat, jadi Huang Xiaolong dan Fei Hao mencicipi banyak buah lezat sepanjang perjalanan. Saat mereka duduk di samping tumpukan buah es, Huang Xiaolong dan Fei Hao mengeluarkan beberapa makanan kering, dan memakannya bersama buah es. Dingin dan harum ketika buah es meluncur ke tenggorokan, Huang Xiaolong memakan 3 buah tanpa merasa cukup. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hao, "Sayang sekali tidak ada daging, kalau ada daging, ditambah kendi anggur yang bagus, pasti akan sempurna." Huang Xiaolong adalah seorang pecinta anggur di kehidupan sebelumnya, tetapi dia belum pernah mencicipi anggur dunia ini. Dia bertanya-tanya seperti apa rasa anggur di dunia ini. Fei Hao tertawa saat mendengar ini. Penguasa juga suka minum. Dari sudut pandangnya, penguasa, yang bahkan belum berusia 9 tahun, benar-benar tahu cara minum. Kemudian dia menambahkan, "Anggur, tidak ada saat ini, tetapi daging akan ada nanti." Saat Huang Xiaolong tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar suara binatang iblis yang sedang menuju ke arah mereka. Dari suara pergerakannya, binatang iblis itu pasti tidak kecil. Beberapa saat kemudian, 2 taring tajam terlihat sebagai binatang iblis seperti babi muncul di hadapan Huang Xiaolong dan Fei Hao. Binatang iblis tingkat rendah, binatang Sandiferen. Melihat binatang buas pasir mendekat, Fei Hao tertawa dan berdiri. "Yang Mulia, meskipun daging binatang buas pasir ini agak tebal dan alot, dagingnya cukup lezat." Ia bersiap menghadapi binatang buas pasir, tetapi sebuah bayangan kecil mendahuluinya. Bayangan itu hampir seketika mencapai binatang buas pasir dan seberkas cahaya dingin bersinar di sekujur tubuh binatang buas pasir itu sambil meratap dan jatuh ke tanah. Melihat pelakunya, Fei Hao menggelengkan kepalanya dan, tentu saja, itu adalah monyet ungu kecil. Setelah membunuh binatang buas Sandiferen, monyet ungu kecil itu menyeret mayat yang lebih besar beberapa ratus kali lipat dari tubuhnya ke dekat api unggun. Ia mencicit dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan jari kelingkingnya menunjuk ke tubuh binatang buas Sandiferen yang besar itu. "Baiklah, aku sudah tahu kau rakus." Huang Xiaolong tertawa dan mengeluarkan pisau tajam untuk menguliti binatang Sandiferen, membersihkan dagingnya dan memanggangnya di api unggun. Air liur menetes saat menunggu daging dipanggang, dan segera udara dipenuhi dengan aroma daging panggang yang harum dan monyet pemakan roh ungu berjongkok tepat di depan api unggun dengan ekspresi cemas saat matanya hanya menatap daging dengan kuat, mengeluarkan air liur tanpa henti.
Huang Xiaolong tersenyum melihat ekspresi monyet ungu kecil itu. Setahun yang lalu, si kecil mencicipi keterampilan memanggangnya. Fei Hao duduk di dekatnya, dan matanya tidak beralih dari daging di api unggun, ekspresi wajahnya sama dengan monyet ungu kecil itu. Tepat saat daging harum itu memenuhi udara, di kejauhan, terdengar teriakan keras. Huang Xiaolong dan Fei Hao sama-sama terkejut, tetapi Fei Hao berkata, "Yang mulia, begitu kita memasuki hutan bulan perak, kita akan melihat banyak pembunuhan seperti ini, dan Anda akan segera terbiasa. Lebih baik tidak ikut campur." Huang Xiaolong mengangguk. Akan tetapi, suara pertarungan di kejauhan terdengar makin jelas saat semakin dekat, dan tampaknya bergerak menuju ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dan dalam hitungan detik, dia melihat kelompok-kelompok yang bertarung itu menampakkan diri, disertai dengan suara-suara teriakan keras. Seorang gadis muda dan seorang pria dikejar oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah berwarna ungu, luka sayatan pedang terlihat jelas pada kedua anak muda itu sementara darah mengotori pakaian mereka. Akademi Bintang Kosmik, Sekte Pedang Berjubah Ungu. Alis Fei Hao berkerut. Huang Xiaolong menoleh menatap Fei Hao. Fei Hao menjelaskan, "Tuan muda, Akademi Bintang Kosmik milik Kerajaan Luotong, Anda mungkin pernah mendengarnya, di mana Sekte Pedang Berjubah Ungu adalah sekte nomor 1 Kerajaan Yunhai. Sepasang anak muda di depan berasal dari Akademi Bintang Kosmik, dan yang di belakang mereka berasal dari Sekte Pedang Berjubah Ungu." Akademi Bintang Kosmik, Sekte Pedang Berjubah Ungu. Huang Xiaolong melihat lagi rombongan yang menuju ke arahnya. Akademi Bintang Kosmik adalah sebuah akademi di Kerajaan Luotong, ini pernah ia dengar dari ayahnya. Sebagian besar keturunan berbakat dari keluarga besar dan terkemuka berkumpul di sana, dan di Kerajaan Luotong, merupakan suatu kehormatan bagi sebuah keluarga jika keturunan atau murid mereka berhasil mendaftar di Akademi Bintang Kosmik. Sedangkan Sekte Pedang Berjubah Ungu, dia belum pernah mendengarnya, namun karena Sekte Pedang Berjubah Ungu ini merupakan sekte nomor 1 di Kerajaan Yunhai, maka mereka pasti sangat kuat, paling tidak lebih lemah dari Akademi Bintang Kosmik. Dan saat itu, kedua belah pihak terkejut melihat Huang Xiaolong, Fei Hao dan si monyet pemakan roh ungu kecil di jalan mereka, sepasang gadis muda dan pria itu terbang ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hao setelah sedikit ragu-ragu. Pada saat yang sama, memanggil Fei Hao dengan suara mendesak, "Senior, tolong selamatkan kami." Fei Hao mengerutkan kening. Dia tidak ingin melibatkan diri dalam masalah seperti ini, tetapi sekarang sepertinya dia tidak akan bisa menghindarinya. Keduanya berdiri dan diam, Fei Hao tidak bergerak, menunggu keputusan Huang Xiaolong. Sepasang pemuda itu tiba di samping api unggun, terengah-engah. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menoleh ke belakang ke arah sekelompok orang yang mengejar mereka.